Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah Sabtu Sepi kita dengan mengangkat tema, sudah layakkah aku memaknai hidup di dalam keheningan. Kita akan sebelumnya bersaat teduh bersama. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi. Beberapa waktu ini kita tidak dapat merayakan rangkaian ibadah Hari Raya Gerejawi di dalam gedung gereja, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, demikian juga Paskah esok hari. Namun demikian, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat merayakan bersama dengan keluarga pada malam hari ini melalui media online. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini memang tidak sama dengan hari-hari yang lalu. Kita lebih banyak berada di rumah, kita kerja di rumah, kita kuliah, belajar secara online di rumah. Kita juga mendengar orang-orang yang ada di sekitar kita yang harus menjalani kehidupan yang berat, mereka yang harus mengisolasi diri secara mandiri. Ada juga mereka yang terbaring di rumah sakit karena COVID-19. Ada pula saudara kita yang kita mengenalnya meninggal dunia. Kita terus mendukung dan mendoakan orang-orang yang saat ini sedang mengisolasi diri maupun mereka yang saat ini sedang sakit. Kita pun juga turut berduka bersama dengan anggota jemaat yang kehilangan orang yang terkasih mereka. Kita doakan agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain mereka yang mengalami sakit, kita mungkin juga merasakan bahwa hari-hari ini begitu berat. Mungkin kita merasakan, ada yang merasakan krisis perekonomian, roda usaha yang berjalan mulai seret, kita merasa mungkin makin sulit dan berat untuk menjalankan roda bisnis kita. Mungkin ada yang merasakan tagihan-tagihan klien yang tertunda pembayarannya, toko yang sepi pengunjung, bahkan untuk stok barang kita juga mengalami kesusahan. Bapak Ibu Saudara, di masa sakit dan masa yang sulit ini, tentu orang merasakan sedih, tentu orang merasakan tertekan, bahkan mungkin tidak terhindar juga mungkin orang merasakan kehilangan pengharapan. Di dalam masa kesulitan dan kesesakan, mungkin orang berpikir bahwa di manakah Allah saat ini? Apakah Allah telah meninggalkan kita? Apakah Allah tidak lagi bersama-sama dengan kita? Kemudian muncul perasaan di dalam hati kita, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan semua itu campur aduk menjadi satu. Seperti yang dirasakan oleh para murid yang pada waktu itu juga merasakan ditinggalkan oleh Yesus. Namun Bapak Ibu saudara, benarkah bahwa iya, Allah kita benar-benar telah pergi dari antara kita? Mari kita memaknai kehidupan dalam keheningan hati. Sejenak kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Rika dan Saudari Susanti yang akan mempersembahkan lagu Menjulang Nyata.
Benarkah Ia meninggalkan kita? Benarkah Ia meninggalkan kita? Benarkah Ia pergi dari antara kita? Tidak. Ia tetap beserta umat-Nya. Tetapi seringkali orang tidak menyadarinya. Karena tidak menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan. Maka di dalam kesenangan, orang cenderung menjauh dari Tuhan. Dan sebaliknya di dalam kesusahan ia malah berpikir bahwa Allah menyembunyikan diri darinya. Maka akibatnya waktu senang dia hidup di dalam keduniawian. Dan waktu susah ia hidup di dalam keputusasaan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita memaknai kehidupan di dalam keheningan hati. Kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lihatlah hari berkelap, Kristus mendaki
saliknya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tidak salahku, dosa-dosaku, jadi mahkota durimu. Oh sungguh-sungguh raut wajahmu memikul bebanku. Oh ajaib saliknya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memaknai kehidupan dalam keheningan hati dengan kita bersama menyaksikan video berikut.
Awful Lamb, fire again. All will left make a way. Awful Lamb, the heavens cry. For love crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you fought me. Only I ask, how many times have you hurt me? Draw me to you.
Kita pujikan. Bumi bergetar karena telah wafat Haliknya. Iman terbelah, ia hiduplah, Sang Penebus benar. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dari ampuni dosanya. Dalam mukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Mau hancurlah hidupku cerah, karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan yang ke-66 dengan tema Sudah layakkah aku dalam rangka memaknai hidup di dalam keheningan? Maka sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami sungguh rindu agar keheningan kami menjadi bermakna. Dan di dalam keheningan kami boleh menemukan makna kehidupan kami yang sesungguhnya. Khususnya pada kesempatan ini ya Tuhan, ketika bersama-sama kami memperingati Sabtu Sepi, di antara kedukaan dan pengharapan yang kami rasakan, kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan menemukan kebenaran yang hidup
di dalam firman Tuhan yang kami dengar untuk kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Kami rindu mempersembahkan hidup yang sudah diperbarui oleh firman sebagai wujud kebangkitan yang sesungguhnya yang kami alami bersama dengan kebangkitan-Mu di Paskah esok hari. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin kami, agar setiap kami beroleh hikmat dan bijaksana untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai yang ke-66 demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan, maka berbahagialah kita yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi boleh melakukannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam perayaan Sabtu Sunyi ini, umat percaya menghayati adanya masa transisi dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Dalam masa transisi ini, umat merenungkan dua aspek yang menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Aspek kedukaan yaitu karena bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan kematiannya adalah untuk menebus dosa umat manusia dan yang telah dirayakan pada hari Jumat Agung kemarin. Aspek yang kedua adalah harapan. Harapan karena Yesus telah bangkit dan kebangkitannya akan dirayakan pada hari Paskah. Bapak Ibu saudara, Yesus Kristus dikuburkan. Penguburan Yesus menyatakan bahwa ia benar-benar telah mati dan ia telah menggenapkan tugas kemanusiaannya. Dia telah datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebagai korban penebusan dosa. Dan hal ini adalah wujud kasih dan karunia Allah yang terbesar bagi umat manusia. Seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya kira bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu saudara pasti sudah hafal bagian ayat ini, karena itu kita akan ucapkan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Bapak Ibu Saudara, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita ini sendiri di dalam mengarungi kehidupan kita. Ia begitu mengasihi kita. Ia menyertai, ia begitu peduli dengan kita. Dia telah menyatakan kasih-Nya, Dia telah menyatakan karunia-Nya kepada kita melalui anak tunggal-Nya. Dan dalam perayaan Sabtu sepi ini, Sabtu sunyi ini, mari kita menghayati kedukaan dan sekaligus juga harapan. Hidup di dunia yang fana, penuh dengan derita, mengajak kita, mengajar kita juga, agar kita jangan berfokus hanya kepada perkara dunia. Kendatipun Bapak Ibu Saudara di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini fana dan penuh derita. Tetapi satu hal yang patut kita ingat adalah bahwa kita punya pengharapan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Maka hendaklah kita menjalani hidup ini dengan iman dan kasih. Di dalam Sabtu sepi, Sabtu sunyi ini, dengan merenungkan jasad Yesus yang telah mati dan dikuburkan di dalam makam, hendaklah kita sebagai umat-Nya menghayati kefanaan dan kedukaannya. Sehingga kita tidak hanya berfokus pada perkara-perkara duniawi yang fana. Sebaliknya, sambil merenungkan pengharapan yang ada di dalam Kristus yang telah bangkit, hendaklah kita sebagai umat Allah ini tumbuh menjadi orang-orang yang tidak mudah tawar hati dan orang-orang yang tidak mudah putus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ritual kedukaan dirancang untuk menuntun keluarga agar bisa melalui tiap fase kedukaan itu dengan tenang dan legowo. Melaluinya, keluarga dipisahkan perlahan-lahan dari orang yang meninggal. Namun seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini merenggut semua ritual duka itu dari keluarga. Bayangkan betapa beratnya. Orang yang positif COVID-19 yang meninggal dunia itu harus segera dikuburkan dalam waktu tidak kurang dari 4 jam. Keluarga tidak boleh berada dekat dengan jenazahnya. Jumlah yang hadir pun tidak boleh lebih dari 5 orang. Dan itu pun tidak boleh berada berdekatan dengan jenazahnya. Tidak bisa melihat apalagi menyentuh jenazahnya. Tentu sebagai keluarganya pasti merasa tidak rela dan tidak tega karena tidak bisa melayankan penguburan yang layak. Proper burial. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kesusahan yang serupa juga dirasakan oleh keluarga dan para murid ketika Yesus mati di kayu salib. Sangat berat melihat seorang yang mereka anggap begitu terhormat, mulia, mati dengan cara yang begitu hina dan mengenaskan. Jasadnya dibiarkan begitu saja tergantung di kayu salib antara langit dan bumi. Keluarga tidak boleh mengadakan ritual duka. Jenazah itu milik pemerintah.
Di mata banyak orang, Yesus mungkin cuma orang yang mati, disalib di antara dua orang penjahat itu. Tetapi bagi keluarga dan bagi para murid, dia adalah segalanya. Dan untunglah Bapak Ibu Saudara, seorang bernama Yusuf Arimatea. Yusuf dari Arimatea adalah orang yang kaya. Tokoh yang begitu berpengaruh, memberanikan diri untuk menghadapi Pilatus. Dia meminta mayat Yesus, lalu diizinkan untuk menguburkannya. Yusuf menurunkan mayat itu, dikafaninya dengan kain lenan, lalu dibaringkannya di dalam sebuah kubur. Ritual itu sebetulnya belum sepenuhnya selesai. Rempah-rempah belum sempat ditaburkan, tetapi hari Sabat sudah keburu tiba. Yusuf baru berhenti. Yusuf harus segera berhenti mengerjakan semuanya itu. Di Sabtu yang sunyi itu, dia melakukan penguburan sendiri. Keluarga dan murid tidak bisa ikut. Berat. Sama beratnya seperti pengalaman saudara-saudara kita yang keluarga atau kekasihnya meninggal karena COVID-19. Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan Sabtu sepi, Sabtu sunyi ini, marilah kita menghayati kedukaan dan sekaligus pengharapan. Hidup di dunia adalah fana dan penuh derita. Maka janganlah kita berfokus kepada perkara-perkara dunia ini. Kendati pun hidup di dunia ini fana dan penuh derita, namun kita punya pengharapan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Maka hendaklah kita menjalani hidup ini dengan iman dan kasih. Di dalam Sabtu sepi, Sabtu sunyi ini kita merenungkan jasad Yesus yang telah mati dan dikuburkan di dalam makam. Oleh karena itu hendaklah kita pun menghayati kefanaan dan kedukaannya. Sehingga kita tidak hanya fokus pada perkara duniawi yang fana. Sebaliknya sambil merenungkan pengharapan yang ada di dalam Kristus yang telah bangkit, hendaklah kita tidak mudah tawar hati dan putus asa di tengah kesulitan hidup. Sebaliknya, marilah kita tetap berkarya di tengah-tengah dunia menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Yusuf Arimatea yang menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus dan menguburkannya. Karena hal ini menyatakan bahwa Yusuf ini adalah seorang murid yang sejati. Dalam Matius 27 ayat yang ke-57. Karena di masa sulit, sementara orang banyak lari menyembunyikan diri, dia justru berani menyatakan identitasnya sebagai murid Kristus dan mau ambil bagian untuk melakukan pelayanan dari Tuhan. Untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Yang kedua, dia berani mengambil risiko untuk melakukan pelayanannya. Matius 27 ayat 58. Dikatakan Yusuf adalah seorang kaya. Dia punya kedudukan yang tinggi. Dan pada saat itu orang yang punya posisi yang setinggi itu lalu mengaku sebagai seorang Kristen, itu mengandung satu resiko yang besar. Tetapi dia berani menanggung resiko itu. Dia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan mayat Yesus kepadanya. Yang ketiga, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 59 sampai 60. Dia mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di bukit batu dan menutup pintu kubur itu dengan batu besar.
Dia memberikan sungguh-sungguh pelayanan yang terbaik dari apa yang bisa dan mampu dia berikan kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa yang sulit ini, janganlah kita bersedih, janganlah kita berputus asa, jangan pula kita berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita. Allah tidak lagi berpihak pada kita. Marilah kita mencari Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam saat-saat teduh kita, melalui ibadah-ibadah online yang bisa kita jangkau. Serta satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah memberikan yang terbaik yang kita bisa kepada Tuhan. Camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Amin. Saat teduh bagi kita. Di kesunyianku merenung, duduk bersimpuh berkawan malam, terpejam mata tanpa bersuara, menghayati getaran jiwa. Tiada kata yang terucap saat sinarmu datang menyapa. Betapa kecil diriku ini di batas bayangmu. Datanglah sepanjang hari, jangan lepas lagi. Tetap diri, jangan melukai. Puji syukur padamu Tuhan, hanya padamu ku berlindung. Suka dan duka tiada berbeda saat bersamamu.
Mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kesunyian ini kami menyadari bahwa hanya karena belas kasih dan anugerah-Mu kami hidup. Biarkan kami terus berseru mengharap pertolongan-Mu. Pegang senantiasa tangan kami. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Bukanlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku
ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku dalam baikmu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Jangan lepaskan, Engkaulah